Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito dengan tema kita hari ini membahas terkait parotitis. Kita kembali ke Dokter Junia karena sempat menyinggung terkait dengan ibu hamil yang terkena gondongan, konon katanya lebih menakutkan ya dokter ya. Untuk pencegahannya seperti apa nih dokter? Oke, secara keseluruhan pencegahan gondongan itu sama. Hindari kontak dengan orang yang sedang terkena penyakit tersebut. Begitu. Kemudian perkuat imunitas seperti biasa, hygiene, setelah itu makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, begitu. Karena tidak ada pencegahan spesifik. Kalaupun ada pencegahan spesifik yaitu vaksin. Dilakukan vaksin di usia-usia yang memang nggak bisa, oh aku mau vaksin sekarang, keinget mau, nggak bisa. Memang ada usianya. Sesuai yang sudah diprogramkan pemerintah kita. Tidak bisa sembarangan vaksin juga ya dokter ya? Betul. Lebih kalau lagi hamil. Betul. Baik, kita lanjutkan ke materi dokter. Kita lanjut ke materi sedikit lagi ya. Nah, klasifikasi pembagiannya. Pertama yang kita bahas, yang dari awal tadi kita bahas, parotitis et causa atau disebabkan oleh viral atau virus. Biasanya disebut parotitis epidemika. Kenapa? Karena kejadiannya nggak mungkin satu, ditandai dengan orang sekitar banyak menderita penyakit yang sama dengan sifatnya self-limited disease, artinya bisa sembuh sendiri. Istilahnya MAMS. Ada juga parotis, tapi dia infeksi bukan karena virus, tapi karena bakteri. Parotitis juga radang, tapi biasanya akan ada abses atau nanah atau lebih parah dan memerlukan antibiotik pengobatannya karena disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Begitu. Tapi ini jarang ya yang nomor 2 terjadi, yang paling banyak yang kita temui itu yang nomor 1. Oke, oh ya satu lagi, bisa jadi dia nomor 1 terinfeksi, kemudian imunnya lemah, bisa double infection itu bisa. Oh bisa double ya dok? Bisa. Oke, tapi jarang ya. Setelah itu gejala. Nah, gejala gondongan itu muncul 12 sampai 25 hari setelah terinfeksi virus. Bukan berarti ntar saya ketemu siapa yang agak lupa ya kalau udah 25 hari yang lalu, tapi inkubasinya lumayan lama. Gejala pertama pipi bengkak. Bengkak, dipegang nyeri, ada demam, mulut kering. Kenapa? Produksi kelenjar liur kita jadi terganggu karena dia lagi radang. Bisa sakit kepala. Yang paling sering itu adalah pipi bengkak dan nyeri saat mengunyah atau menelan makanan. Itu ciri khasnya. Bisa nyeri sendi perut juga, bisa mudah lelah, kemudian yang pasti hilang nafsu makan. Begitu. Dan nanti ada komplikasi yang akan dibahas lengkap di belakang. Ini salah satu komplikasi nanti yang akan dijelaskan yang perlu diwanti-wanti oleh pemirsa di rumah, terutama orang tua. Kalau anak laki-lakinya terkena parotitis, begitu. Nanti ada perhatian khusus, nanti tolong pemirsa di rumah disimak lebih lanjut hingga selesai ya. Oke, terakhir ini gejala parotitis biasanya akan menghilang dengan sendirinya dalam waktu 4-8 hari. Cuma 4 hari itu lumayan waktu yang lama jika sakitnya itu sangat sakit. Jadi memang tetap untuk mengurangi sakitnya bisa dikompres dingin atau dikompres hangat. Karena meregakan ya, jangan makan asam gitu. Penanganan medis harus tetap dilakukan untuk meredakan gejala dan mencegah terjadinya komplikasi. Bukan berarti self-limiting disease terus dibiarkan, tetap beraktivitas, tidak istirahat, karena akan ada komplikasi yang bisa berlanjut dan itu komplikasinya yang akan membahayakan nyawa. Begitu. Tetap harus ke dokter ya? Betul, tetap harus ke dokter. Oke. Diagnosa dilanjutkan sama dokter. Akan dilanjutkan dengan dokter Nadia. Nih, kalau dokter Nadia sendiri sebenarnya pada saat praktik seringkali menjumpai kasus ini apa bagaimana dok? Kalau parotitis sendiri atau MAMS virus ini sebenarnya sangat-sangat banyak sekali kejadiannya saat di puskesmas, di klinik, karena biasanya itu kan anak-anak itu kan mainnya sama-sama nih, berkumpul, nggak tahu gimana cara etika batuk yang benar. Pasti kalau batuk tuh huk ketemu semua teman-temannya. Nah itu merupakan salah satu penyebaran yang paling sering.
Dan jadi kasus-kasusnya itu biasanya sangat banyak. Biasanya nanti ibunya pasti bilang gini, anak saya bengkak gondongan nih Bu, teman-temannya udah nggak masuk 4 orang dengan sakit yang sama. Jadi Ini sudah menular ya. ya sudah menular begitu. Berarti sering ya dokter ya menjumpai Sangat sering. gondongan di Provinsi Bengkulu. Baik, kita lanjutkan ke diagnosa dari penyakit gondongan. Baiklah, pemirsa semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa ataupun bagaimana sih mengetahui kalau anak ataupun kita sendiri itu terkena yang namanya parotitis atau gondongan. Yang pertama itu yang harus kita tanyakan kepada pasien, biasanya kami menyebutnya anamnesis atau mewawancarai atau bertanya pada pasien. Ada biasanya gejala utamanya itu apa? Nyeri saat mengunyah atau menelan. Biasanya dalam posisi ini belum terjadi pembengkakan di lehernya. Terus ada gejala demam. Biasanya gejalanya demamnya ini suhunya udah tinggi nih. Udah 38,5 sampai 40 derajat Celcius. Terus baru setelah itu terjadi pembengkakan di daerah kelenjar sekitar leher setelah demam. Biasanya kebanyakan anak-anak ini dibawa oleh bundahnya atau ayahnya itu ketika sudah bengkak. Nah, bengkaknya udah lama, biasanya udah 4 hari, udah 1 minggu, sehingga memang pengobatannya lebih ekstra gitu. Terus biasanya nafsu makannya berkurang, bisa karena lagi sakit atau karena susah menelan, karena biasanya terkadang masih diberikan makanan-makanan rumahan seperti nasinya itu enggak bubur dan lain-lain. Terus biasanya ada keluhan sakit kepala dan badannya nyeri-nyeri. Itu untuk kita mengenali gejala dari gondongan itu sendiri terkait dengan pembekakannya itu seperti apa dokter? Apakah sebenarnya ada spesifik khusus gitu, seperti khusus kalau merahnya itu merah memar atau merah seperti apa gitu? Siap. Nah, itu biasanya di pemeriksaan fisik nanti kita periksa ini. Untuk nanti kan ada yang namanya di bagian daerah rahang sama leher kita itu namanya temporomandibular kalau kami menyebutnya, atau daerah di sekitar di sekitar antara telinga dan leher ya. Nah, itu akan terjadi pembengkakan. Biasanya akan teraba hangat. Biasanya sih hampir jarang untuk kemerahan itu ada beberapa pasien, tetapi biasanya dia akan teraba hangat dan membengkak dari daerah telinga sini Dari telinga sini. sampai leher. Sebenarnya banyak banget untuk keluhan-keluhan yang untuk keluhan terjadi pembengkakan di daerah sekitar leher. Yang seperti kita tahu itu gondok ya. Nah, gondok itu kan sebenarnya dia tiroid atau pembesaran kelenjar tiroid. Biasanya jarang disertakan oleh tanda-tanda infeksi atau biasanya demam. Biasanya dia tiba-tiba terjadi bengkak, tidak nyeri terkadang dan di 2 sisi bisa. Atau bisa juga yang namanya abses leher. Nah, abses leher ini biasanya dia lebih ke arah bawah, nggak dari telinga. Dia biasanya dari ke arah leher bawah, itu biasanya disebabkan karena adanya gigi berlobang atau juga karena ada yang namanya ketulangan atau tulang ikannya nyangkut. Karena seperti kita tahu, infeksi bakteri dan virus itu bisa mengalir atau menularkan ke seluruh tubuh itu dengan melalui pembuluh darah, sehingga infeksinya lebih besar atau lebih sistemik, sehingga itulah menyebabkan komplikasi yang ada gitu. Nah, biasanya nanti akan terjadi nyeri tekan kan di leher saat diperiksa, nanti pasien akan aduh nyeri, atau memang saat disentuh aja belum ditekan aja udah kesakitan seperti itu. Untuk pemeriksaan penunjang, biasanya sih jarang dilakukan pemeriksaan penunjang, tetapi untuk memastikan infeksinya ini disebabkan oleh jenis apa sih, itu bisa dilakukan swab atau pengambilan sampelnya di daerah pipi bagian dalam atau bukal swab. Biasanya kalau mungkin kita dulu sering swab antigen ya. Iya, ingatnya di COVID-19 ya. Benar, tetapi ini nggak sakit karena di bukalnya aja atau di bagian pipi dalam. Tetapi memang hampir jarang dilakukan kalau di klinik-klinik atau di vaskes-vaskes, karena biasanya sudah bisa ditegakkan diagnosisnya dari pemeriksaan fisik ataupun wawancara dengan pasien. Karena dia kelihatan ya dokter ya dari Benar sekali. Jadi tidak butuh pemeriksaan yang lebih lanjut seperti itu. Dan tes darah biasanya kan tadi sudah dijelaskan juga sama Dokter Junia, bisa double infeksi. Bisa tiba-tiba dia ada penyebab penyakit infeksi bakteri yang lain, sehingga
boleh kita periksa tes darahnya untuk menegakkan apakah ini benar-benar karena infeksi virus saja atau ada infeksi bakteri, karena terkait untuk pemberian antibiotik. Karena ketika tidak ada tanda-tanda infeksi bakteri, kita tidak menyarankan untuk pemberian antibiotik. Karena pemberian antibiotik itu harus dengan hasil laboratorium sebenarnya yang dengan tingginya leukosit ataupun memang ada nanah yang keluar karena ada abses dan lain-lain. Karena tadi seperti yang dokter Junia sampaikan juga bisa double ya dokter ya. Betul, bisa double. Nah, ini tadi yang sudah disinggung-singgung juga ya sama dokter Junia masalah komplikasi. Sebenarnya penyakit ini tuh bisa sembuh sendiri dengan pengobatan yang cukup dari kita, istirahat, makan yang baik, dan istirahat deh intinya, dan makan makanan yang bergizi dan konsumsi air yang cukup. Tetapi memang ada dalam beberapa kasus yang lebih lanjut itu dapat menyebabkan komplikasi seperti pada usia remaja, dewasa, atau orang yang memang belum pernah mendapatkan vaksin gondongan atau MMR ini. MMR itu mumps, morbili, dan rubella. Jadi vaksin MMR ini kan terkadang banyak juga ada bunda dan ayah di rumah itu tidak mau mengimunisasikan anak-anaknya, atau bisa jadi juga jauh jangkauannya dari vaskes terdekat yang menyediakan vaksin-vaksin MMR ini, sehingga terkendala untuk melakukan vaksin MMR pada usia-usia tertentu. Sebenarnya yang jadi penyebab juga komplikasi ini sering kali terjadi di usia remaja juga dewasa. Sebenarnya apa sih dok? Sebenarnya kalau misalnya untuk usia remaja dan dewasa, karena kan balik lagi kita kadang orang-orang remaja atau dewasa ini tetap memaksakan untuk beraktivitas. Kita kan kadang harus kerja, ketinggalan kuliah atau ketinggalan sekolah, sehingga mereka tidak cukup istirahat. Sehingga memaksakan untuk beraktivitas, sedangkan tubuh butuh istirahat untuk memulihkan sistem imun. Dan mungkin juga pengobatannya itu tidak terlalu adekuat atau tidak terlalu baik, karena kadang obatnya lupa diminum, telat diminum, dan mungkin masih makan makanan yang kurang sehat, karena kebanyakan juga usia-usia remaja dan dewasa ini kan biasanya berkehidupannya itu di daerah lain gitu. Jadi harus hidup sendiri, mungkin hygiene-nya juga tidak bagus, sehingga komplikasinya lebih berat gitu. Maka dari itu sering terjadi komplikasi ya dok. Benar. Nah, ini komplikasi-komplikasinya. Yang pertama yaitu adanya terjadinya orchitis atau radang atau pembekakan pada salah satu atau kedua testis. Nih, sorry ya. Ini kan normalnya nih testisnya. Nah, di situ ada pembengkakan di bagian salah satu testisnya. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, karena infeksi virus sama bakteri itu kan dia bisa menular nih lewat pembuluh darah atau sistemik. Jadi, infeksinya itu lebih luas, bisa kemana-mana. Yang paling sering itu terjadi pada anak-anak atau anak laki-laki, yaitu orchitis. Jadi, bengkak satu bagian testisnya. Nanti dia bakal mengeluh, aduh bu, nyeri bagian bawahnya, sehingga itu sudah terjadi komplikasi. Seperti yang kita tahu, terkadang penanganannya kurang cepat, karena biasanya karena demam doang, nyeri menelan dianggap amandel doang. Ternyata ada penyakit parotitis atau si mumps ini, sehingga cukup telat untuk penanganan. Padahal kita mungkin bisa memberikan obat-obatan yang bisa mensupport supaya penyakit ini lebih cepat sembuhnya. Terus ada meningitis dan encephalitis. Ini merupakan penyakit-penyakit yang ada infeksi di bagian otak kita. Itu lebih biasanya kalau misalnya berkelanjutan juga komplikasinya itu bisa bikin selaput otak dan bagian-bagian otak di tubuh kita itu bakalan terjadi infeksi. Terus pankreatitis, yaitu bisa juga nih, karena dia bisa kemana-mana, jadi bisa menyebabkan infeksi-infeksi di bagian-bagian tubuh lainnya. Bisa terjadi gangguan pendengaran, seperti yang kita tahu dia letaknya kan di daerah deket telinga ya. Jadi bisa jadi bikin satu telinganya itu agak nyeri ataupun tidak bisa mendengar, kayak redup gitu. Nah, terus juga dijelaskan sama dokter Junia tadi keguguran pada ibu hamil gitu, karena komplikasi yang lebih lanjut. Nah, sebelum kita lanjutkan ke tata laksana dari gondongan ini dokter, ini pemirsa juga tentunya semakin penasaran ya, pengen menuntaskan materi hari ini. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.